Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wendy Corlia Cayaningwati, NRP 19.015. Izin untuk menyampaikan tugas lab ek mikrobiologi genitourinary system. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan tentang Escherichia coli terlebih dahulu. Jadi untuk Escherichia coli ini atau yang biasa kita sebut dengan E. coli merupakan salah satu jenis spesies dari bakteri gram negatif, di mana Escherichia coli ini ditemukan oleh Theodore Escherichia. Nah, pada umumnya biasanya untuk E. coli sendiri ini ditemukan dalam usus besar manusia, di mana di dalam usus besar manusia ini E. coli merupakan flora normal usus. Namun apabila dia ini pertumbuhan atau jumlahnya ini bisa meningkat dan tidak terkontrol, ini bisa menyebabkan adanya patogen yang ada dalam usus. Atau patogennya ini jika dalam jumlah banyak akan meningkat pada saluran pencernaan. Nah, di sini bisa kita lihat nih untuk manifestasi kliniknya bisa ditimbulkan bergantung pada tempat infeksi dan salah satunya itu adalah infeksi saluran kemih. Nah, di sini bisa kita lihat untuk Escherichia coli. Untuk Escherichia coli ini bisa kita lihat juga pada tabel ini untuk taksonominya itu ada kingdomnya itu adalah prokaryotik, lalu untuk divisinya itu adalah Gracilisud, lalu untuk kelasnya itu ada Scotobakteri, lalu ordonya itu adalah Eubacteriale, lalu familinya itu adalah Enterobacteriaceae, dan juga untuk genusnya itu adalah Escherichia, spesiesnya itu adalah coli, dengan subtipenya itu adalah Escherichia coli. Di mana untuk Escherichia coli sendiri, ini bentuknya itu adalah basil, bisa monobasil yang sendiri-sendiri, lalu ada diplobasil, itu bisa berpasangan, hingga bisa juga berkoloni. Lalu bisa juga dia ini membentuk yang namanya itu adalah rantai pendek atau biasa kita sebut adalah streptobasil, di mana untuk E. coli sendiri ini tidak membentuk spora maupun kapsul, dan untuk pewarnaan sendiri di sini bisa dilakukan pewarnaan gram, nanti hasilnya itu adalah bakteri gram negatif. Nah, biasanya untuk Escherichia coli sendiri ini ukurannya itu adalah diameternya sekitar kurang lebih 1,1 sampai dengan 1,5 dikali 2 sampai 6 meter. Nah, ini bisa kita lihat, ini yang sudah saya gambar untuk gambaran dari mikroskopik Escherichia coli, di mana untuk gambarannya sendiri bisa kita lihat nih, di sini itu bentuknya itu adalah kokobasil, di mana dia ini tidak berspora. Nah, susunannya itu rata-rata itu tunggal, walaupun bisa diplobasil ataupun berkoloni. Nah, warnanya ini merah, di mana warna merah ini bisa menunjukkan dari gram negatif, sifatnya itu adalah gram negatif. Ini untuk pemeriksaan mikroskopiknya, lalu untuk makroskopiknya ini bisa kita lihat dengan pemeriksaan agar, di mana untuk pemeriksaan agar sendiri di sini bisa kita lihat ada 3. Nah, yang pertama ini ada dengan media endoagar, di mana untuk media endoagar sendiri ini bisa kita lihat untuk tandanya itu adalah terdapat koloni kilat logam. Lalu bisa juga dilakukan media EMB agar, nanti untuk EMB agar ini kita akan melihat adanya koloni hijau metalik atau green metallic screen. Lalu yang terakhir ini adalah pewarnaan atau pemeriksaan dengan media McConkey agar, di mana di sini kita bisa dapatkan adanya koloni pink atau merah muda. Nah, warna merah muda ini menunjukkan adanya fragmentasi dari fruktosa. Nah, lanjut. Ini untuk pemeriksaan dari biokimia Escherichia coli. Nah, ini bisa kita lihat bahwa di sini ada beberapa pemeriksaan. Nah, di sini ada pemeriksaan glukosa, laktosa, sukrosa, maltosa, dan manitol, juga TSIA. Di mana ini biasa kita sebut dengan pemeriksaan gula-gula atau meragi gula-gula. Nah, meragi gula-gula ini tujuannya itu adalah untuk membentuk gas dan juga asam, di mana untuk pemeriksaan TSIA ini kita bisa mendapatkan adanya gas dan tidak didapatkan adanya H2S.
Lalu di sini kita juga bisa melihat untuk uji gula-gula, apabila dia ini positif, maka glukosanya ini akan terdapat gas dan juga asam dan akan terdapat perubahan warna, yaitu warna kuning. Lalu untuk laktosa sendiri juga apabila positif, gasnya itu terdapat gas dan asam, maka ada perubahan warna berwarna kuning. Sukrosa juga begitu, apabila ada terkandung gas dan juga asam, maka akan ada perubahan warna kuning. Lalu untuk maltosa sendiri ini bisa kita lihat bahwa apabila dia ini maltosanya positif, itu nanti berarti dia mengandung gas dan juga asam, maka nanti warnanya ini akan terjadi sedikit adanya kekeruhan. Lalu untuk manitol sendiri, apabila manitola ini positif, maka dia ini pasti mengandung gas dan juga asap, namun dia ini tidak terjadi perubahan warna. Gitu. Lalu selanjutnya ternyata selain dari pemeriksaan biokimia ini, bisa juga dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan indol, di mana di sini lalu bisa juga dilakukan pemeriksaan dengan methylene red dan juga Voges Proskaver. Nah, di sini selanjutnya itu saya akan menjelaskan dari bakteri Proteus sp, di mana untuk bakteri Proteus sp sendiri, di sini dia itu adalah bakteri gram negatif juga. Ini bisa kita lihat bahwa bakteri gram negatif itu berwarnanya itu adalah warnanya itu merah. Nah, biasanya juga dia ini berbentuk batang. Nah, sifatnya juga itu pleomorfik, tidak berspora, tidak berkapsul, dan juga berflagel peritrik. Lalu untuk susunannya ini bisa kita lihat pada gambar, ini gambar yang sudah saya gambar, bahwa susunannya ini bisa berpasangan atau bisa juga membentuk rantai. Nah, dan untuk Proteus sp sendiri, dia ini termasuk ke dalam bakteri non-laktosa fermenter dan juga bersifat fakultatif aerob maupun anaerob. Nah, untuk ukurannya sendiri, ini kisarannya itu adalah diameternya adalah sekitar 0,4 sampai dengan 0,8 kali 1,0 sampai dengan 3,0 mm. Lalu untuk Proteus sp sendiri, ini gambarnya saya ambil dari buku Mikrobiologi Jawes, di mana di sini bisa dilakukan dengan adanya penanaman pada perbenihan agar padat berbentuk koloni dan juga menjalar yang tampak sebagai lapisan tipis. Nah, pemeriksaan ini biasanya disebut dengan swarming, di mana untuk pembentukan swarming sendiri ini bisa dapat dihambat dengan menambahkan alkohol pada perbenihan yang ditanami. Nah, ini bisa kita lihat nih untuk swarming sendiri di sini, dia ini bentuknya itu kayak melingkar gitu. Ini adalah ciri khas dari pemeriksaan swarming. Nah, di mana di sini untuk bisa juga ini yang berwarna kuning dan dia ini ternyata bisa menyebar nih, suhu optimal itu adalah sekitar 37 derajat Celcius. Dan ternyata dia ini untuk pemeriksaannya sendiri mengeluarkan bau yang khas. Lalu untuk Proteus sp sendiri, dia ini yang paling sering terjadi itu adalah pada Proteus mirabilis dan juga vulgaris, di mana biasanya untuk Proteus sp sendiri ini terjadi paling banyak akibat infeksi saluran kemih yang diakibatkan karena adanya pemasangan kateter. Namun dia juga bisa menjadi penyebab adanya diare pada anak-anak hingga menimbulkan adanya abses, di mana Proteus sp sendiri ini salah satu gejalanya itu adalah infeksi saluran kemih yang bernanah, karena dia ini sifatnya itu adalah mempunyai flagel yang peritrik. Lalu bisa kita lihat juga nih untuk pemeriksaan biokimianya, dilakukan pemeriksaan indol. Apabila dia ini negatif, maka dia ini termasuk ke dalam Proteus mirabilis, dan juga apabila positif, dia ini termasuk ke dalam Proteus vulgaris. Lalu dilakukan juga untuk pemeriksaan dari methylene red, itu adalah positif, dan juga dilakukan Voges Proskaver, itu hasilnya adalah negatif. Dan untuk pemeriksaan sitrat sendiri pada Proteus vulgaris ini, dia itu adalah negatif. Kalau misalnya pada Proteus mirabilis itu hasilnya adalah positif. Dan ternyata untuk pemeriksaan TSI juga dia dihasilkan adanya H2S, lalu mengandung urea, tapi dia ini tidak mengalami oksidasi. Lalu di sini dia ini terdapat adanya motilitinya, itu adalah motil. Kenapa motilitinya ini motil? Karena dia ini
sifat bakterinya itu adalah mempunyai flagel peritrik. Lalu lanjut untuk bakteri selanjutnya ini adalah Staphylococcus aureus, di mana untuk Staphylococcus aureus sendiri menurut jurnal merupakan salah satu bakteri patogen yang sering terdapat dalam susu yang terkontaminasi. Lalu dia ini bisa menyebabkan yang namanya itu adalah mastitis, baik subklinis maupun kronik. Nah, mastitis ini merupakan radang dari kelenjar susu, sehingga dia ini bisa dihubungkan dengan infeksi dari Staphylococcus aureus. Nah, ini bisa kita lihat bahwa untuk Staphylococcus aureus sendiri yang sudah saya gambar, dia ini bentuknya itu adalah bulat-bulat. Nah, bulat-bulatnya ini dia ini tidak berspora dan biasanya ini susunannya itu adalah bergerombol seperti anggur, di mana dia ini berwarna ungu karena dia ini sifatnya itu adalah gram negatif. Nah, biasanya untuk ukuran dari Staphylococcus aureus itu berkisar antara 1 sampai 4 mm. Nah, lanjut di sini untuk gambaran dari pemeriksaan mannitol salt agar atau MSA-nya ini saya ambil dari buku Jawes, di mana untuk Staphylococcus aureus ini nanti akan terdapat koloni-koloni yang atau perbenihan, di mana perbenihannya ini warnanya itu adalah kuning, atau kalau misalnya kita lihat secara jelas di lab itu sesuai teori itu adalah nanti akan menghasilkan pigmen kuning keemasan. Lalu selanjutnya ini bisa kita temukan juga ternyata dia ini saat dilakukan pemeriksaan koagulasi maka hasilnya itu untuk Staphylococcus aureus sendiri ini adalah positif. Namun untuk Staphylococcus yang lain itu adalah hasilnya negatif. Nah, lalu untuk Staphylococcus sendiri ternyata dia ini merupakan 80% bakteri yang bisa mengakibatkan infeksi saluran kemih. Di mana kenapa bisa? Karena bakteri Staphylococcus aureus ini merupakan bakteri yang tahan panas. Nah, dia ini juga ternyata bisa menghasilkan yang namanya itu enzim ekstrasel, di mana mekanisme dari enzim ekstrasel sendiri ini bisa menyebabkan adanya manifestasi gejala dari gangguan yang diakibatkan Staphylococcus aureus ini adalah seperti bernanah, lalu bisa juga hingga menimbulkan abses. Nah, infeksi saluran kemih yang disebabkan karena Staphylococcus aureus sendiri ini tidak hanya bisa menyerang pada anak-anak, tapi pada dewasa juga bisa. Nah, sehingga karena dia ini koagulasinya itu positif, maka dia bisa menyebabkan yang namanya imunodefisiensi. Sehingga dia ini nanti untuk gejala klinis lainnya itu bisa kita temui adanya urgensi, lalu disuria, frekuensi juga meningkat, dan juga akan terdapat perubahan dari warna urinnya. Lalu terakhir di sini untuk referensi yang saya gunakan itu ada buku mikrobiologi Jawes edisi 28, lalu buku mikrobiologi Murai itu lalu edisi 9, dan juga di sini ada mikrobiologi UI dan juga ada menggunakan penuntun praktikum mikrobiologi FKUPN blok genital urinary system. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.